Perkenalkan, nama saya Srinta Putri Astuti. Saya berasal dari kelas LS10. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BMC. Nah, BMC menurut saya adalah peta arah bisnis dalam perusahaan untuk arah yang kedepannya atau untuk arah lebih baik. Nah, peran saya di sini adalah sebagai konsumen. Saya akan mengambil brand dari Indonesia, yaitu Kon Ing. Alasan saya adalah karena saya merupakan pengguna Kon Ing dan juga Kon Ing sangat cocok untuk digunakan dalam keseharian. Kemudian alasan yang kedua karena saya bangga terhadap foundernya, yaitu Karlin Derjanto dan juga Ria Sarwono, yang hanya bermodalkan 1 juta dalam membangun bisnisnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena Kon Ing merupakan brand asli Indonesia yang berani untuk menampilkan budaya asli Indonesia seperti batik. Langsung saja kita ke 9 blok PMC. Yang pertama ada key partnership. Nah, key partnership harus ada untuk menjaga relasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam suatu produk. Key partnership dalam Kon Ing ini terdapat Shopee, Kurir, supplier, fashion designer, dan juga kolaborasi dengan influencer. Kemudian ada key activities adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses menghasilkan produk. Activities harus ada karena akan menjelaskan bagaimana proses aktivitas dan apa saja proses aktivitas dalam sebuah produk. Aktivitas berperan untuk menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi lebih banyak perhatian. Aktivitas ini dalam Kon Ing meliputi produksi yang mana terdapat UMKM lain untuk bahan produksinya, kemudian pemasaran melalui media sosial, dan juga penjualan di offline maupun online store. Kemudian ada value proposition. Value proposition adalah nilai dari suatu produk tersebut. Value proposition ini diperlukan untuk memperlihatkan suatu keunggulan dari sebuah produk. Nah, keunggulan dari sebuah produk ini yang tidak dimiliki oleh brand lainnya, dan berperan untuk membuat customer merasa spesial dan akhirnya menjadi pelanggan. Salah satu value proposition dari Kon Ing adalah penggambaran perempuan yang percaya diri dan juga mendukung budaya Nusantara. Kemudian ada customer relationship adalah untuk menjalin hubungan dengan customer dalam suatu produk. Nah, customer relationship ini harus ada dalam suatu brand untuk menjalin kepercayaan antara kedua belah pihak seperti customer dan juga ownership-nya. Nah, untuk customer relationship dalam Kon Ing adalah pelayanan customer service yang terkenal memuaskan, di mana mereka sangat fast respon terhadap customer Kon Ing dan juga layanan gratis ongkir serta 14 hari pengembalian jika produknya tidak cocok. Kemudian ada customer segment, di mana customer segment ini adalah segmentasi dari sebuah produk. Nah, customer segment diperlukan dan berperan penting untuk mendapatkan income. Customer segment dari Kon Ing awalnya adalah unisex atau bisa digunakan untuk pria dan wanita. Namun pada tahun 2010, kedua founder ini sepakat untuk mengubahnya menjadi perempuan saja. Kon Ing juga mempunyai beberapa label yang disesuaikan dengan umur. Dan ada key resource. Nah, key resource ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu brand dan berperan sebagai kunci untuk mewujudkan value proposition. Untuk key resource dalam Kon Ing adalah lokasi penjualan, kantor pusat, dan juga sumber daya manusia seperti karyawan, admin sosial media, dan juga marketing. Untuk channel sendiri, channel adalah sarana untuk mempromosikan atau mendistribusikan jasa atau produk. Channel sangat diperlukan untuk mendistribusikan dan mempromosikan Kon Ing kepada customer-nya. Channel dalam Kon Ing adalah offline store, online store. Offline store adalah
offline store-nya Kang-in yang berada di Pondok Indah misalnya. Kemudian ada online store seperti Blibli, Lazada, Tokopedia, Shopee, reseller, dan juga media sosial sebagai tempat promosi untuk Kang-in. Kemudian ada cost structure, di mana cost structure ini adalah jumlah pengeluaran untuk menjalankan suatu bisnis. Cost structure ini sangat berperan dalam pengeluaran yang akurat dan juga terhindar dari kerugian. Nah, cost structure ini dalam cost structure dalam Kang-in adalah tempat offline store, seperti pajaknya, renovasinya, dan juga biaya pajak untuk offline store. Ada revenue stream, di mana revenue stream adalah cara perusahaan untuk mendapatkan suatu profit dari penjualan. Revenue stream dalam Kang-in adalah pendapatan yang didapat dari penjualan offline maupun online store dan para resell. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan.